tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan mimbar kehormatan adalah kendaraan tempur dari TNI Angkatan Darat Komando Pasukan Khusus. Diawali dengan kendaraan tempur yang dipimpin oleh Letnan 2 CBA Gunung Mapra Deska, lulusan Akademi Militer tahun 2009. Adapun jenis kendaraan tempur yang ditampilkan pada defile siang hari ini adalah jenis Kespir dengan senjata granat launcher Moliha, kendaraan tempur baja, Mbak Deni, kalau kita lihat modernisasi alutsista memang dibutuhkan untuk TNI. Nah, sekarang kalau kita lihat kiblatnya kemana? Kalau dulu kita memang ke Amerika, sampai kemudian ketika kita harus diembargo dan sempat mengalami kondisi yang mengenaskan. Dan sekarang kita berpindah ke Sukhoi Rusia, tapi kita juga melirik Prancis mungkin, tapi sebetulnya bagaimana arah yang sebaiknya? Kiblat ke masa depannya ya ke Indonesia, ke industri strategis yang ada di Indonesia. Untuk sementara sampai mungkin 20 tahun ke depan kita akan melakukan diversifikasi persenjataan. Ketika ragam senjata itu akan banyak dari berbagai negara. Lalu diharapkan ketika kita bekerja sama untuk mengadakan senjata misalnya Sukhoi dengan Rusia, lalu di dalamnya akan ada proses alih teknologi. Untuk pesawat tempur misalnya, selain dengan Sukhoi Rusia, kita berencana untuk berkolaborasi dengan Korea Selatan untuk memproduksi pesawat tempur KPX Korea Selatan di Indonesia. Untuk pesawat latihnya kita berencana bekerjasama dengan Brasil. Support untuk kanonya akan didatangkan dan itu akan ada proses alih teknologi. Untuk kapal selam, Menteri Pertahanan sudah memerintahkan PT PAL membangun rancang bangun PT PAL untuk kapal selam. Kemudian Jerman dan juga Korea Selatan tertarik untuk bergabung untuk kapal frigat, light frigate. Itu juga sudah dibangun oleh PT PAL sehingga nanti 2013-2014 sudah meluncur frigat asli buatan Indonesia. Tapi kiblat ke depannya itu adalah ke Indonesia. Dan di dunia ini hanya akan ada 8 negara yang akan memiliki satu persenjataan yang disebut sebagai autarki, tidak bergantung ke negara lainnya. Itu adalah Amerika Serikat, Rusia, gabungan negara-negara NATO di Eropa Barat, Cina, Brasil, India, dan Indonesia. Jadi diharapkan nanti di pertengahan abad ke-21 kita menjadi salah satu dari 8 negara di dunia yang kiblat persenjataannya adalah ke negaranya sendiri, tidak mencari kemana-mana. Indonesia sanggup untuk mengambil peran itu? Tadi secara kajian-kajian akademik, teori-teori militer, hanya negara dengan ukuran seperti kita, seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Brasil, Indonesia, yang mampu menciptakan kondisi yang disebut sebagai military autarki. Jadi dia tidak bergantung ke negara lain. Itu parameternya karena populasi atau apa sebetulnya? Parameternya kepada besarnya kekuatan pertahanan yang harus kita bangun untuk melindungi populasi dan teritorial. Misalnya kita butuh 10 skuadron hanya sampai 2024. Tapi pasca 2024 kita membutuhkan lebih banyak skuadron. Kita butuh 3 armada. Angkatan darat sampai 2024 butuh 3 divisi. Itu akan mungkin dikembangkan bisa menjadi 7-8 divisi. Nah, negara dengan kapasitas pertahanan seperti Indonesia itu sudah sederajat dengan negara-negara besar lainnya. Dan seperti yang saya katakan, di dunia ini hanya 7 atau 8 negara yang mampu menciptakan kondisi military autarki itu. Kalau itu dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana seperti yang sudah kelihatan inisiasinya di pemerintahan kedua SBY ini, maka optimisme bahwa kita akan menjelma kembali menjadi kekuatan pertahanan yang signifikan di Asia Timur kayaknya akan ada. Hadirin yang berbahagia. Boleh agak sombong ya, Mas, negara tetangga. Di belakang kendaraan. Silakan Mbak Deni. Ya, tahun 70 ketika Pak Harto manggil Habibie pulang, B.J. Habibie pulang, itu kan karena dia ingin diminta untuk merancang sebuah industri pertahanan yang untuk Indonesia yang canggih gitu. Tapi memang waktu itu disadari betul oleh Pak Habibie bahwa
kendala kita itu memang SDM kita dalam menciptakan riset dan penelitian dan pengembangan untuk itu, sehingga waktu itu memang ditempuh beberapa hal yang kemudian memang agak lompat untuk mengembangkan ini, karena Pak Habibie melihat bahwa sebetulnya kondisi geografis kita dikaitkan dengan kemampuan dan kebutuhan pertahanan kita tuh memang menjadi pasar domestik yang potensial gitu loh. Dan tapi kita memang harus menyadari betul bahwa industri pertahanan ini kan beda dengan industri komersial lainnya. Dia tidak bisa dilihat dengan serta-merta hasilnya seperti apa 5-10 tahun ke depan. Tetapi ini butuh waktu, butuh alokasi anggaran yang memang berbiaya tinggi. Dan kendala kita waktu itu adalah sempat terhentinya tahun 97 ketika krisis global itu dengan krisis ekonomi yang juga menimpa Indonesia. Dan sekarang mulai tahun 2004 ini kan juga tentang revitalisasi industri pertahanan digaungkan lagi. Dan memang betul bahwa pasti di sana ada masih banyak persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kebutuhan bahan baku, kemampuan SDM, kemudian tentang alokasi anggaran yang juga membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi dengan kita tetap tidak harus optimis untuk